Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Risa Istiqomah sebagai moderator presentasi pada kali ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke. Baiklah teman-teman, kita langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ria. Kepada Ria dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang huruf abjad dan huruf vokal. Huruf abjad sendiri sebenarnya adalah huruf yang menjadi dasar dari semua kata yang ada di kehidupan kita. Huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf. Yang seperti kita tahu, huruf abjad itu terdiri dari huruf A sampai huruf Z. Jadi saya nggak perlu menjelaskan atau memberitahu lagi hurufnya yang mana-mana aja ya, karena kan kita semua sudah tahu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari 5 huruf. Dan apa saja hurufnya? Hurufnya itu adalah A, I, U, E, dan O. Nah, kenapa cuma ada 5 huruf? Kenapa bukan alurnya 6, 7, 8, 9, dan seterusnya? Itu karena hanya kelima huruf ini aja yang ketika disambungkan dengan huruf abjad yang lain seperti kayak huruf K, huruf L, atau huruf M itu dia membentuk suatu bunyi atau suatu kata yang bisa dibunyikan gitu. Misalnya kayak K, ketemu huruf vokal ini menjadi berarti bacanya K gitu kan. Kayak misalnya L, ketemu I berarti bacanya Li. Nah, coba seandainya huruf vokal itu ada huruf K, terus ketemu sama huruf Z terus K. Nah, gimana cara bacanya? Nggak bisa kan? Nggak bisa dibaca. Jadi makanya huruf vokal itu hanya terdiri dari A, I, U, E, O yang disebut juga dengan huruf hidup. Baiklah, cukup sekian dari saya dan pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Nelsa. Baik, dilanjutkan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan atau biasa juga disebut dengan huruf mati adalah huruf yang keluar akibat gerakan dari pita suara namun terhambat oleh sesuatu. Huruf konsonan itu sendiri dilambangkan menjadi 2 satu huruf, yaitu B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Untuk lebih mudah mengingatnya, huruf konsonan ini di dalam huruf konsonan tidak ada huruf vokal. Jadi kalau ada huruf vokal berarti bukan huruf konsonan. Kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu huruf konsonan. B misal, terus tata letak pengucapan, contoh posisi awal, misalnya bahasa, terus kata posisi tengah, konsonan itu B-nya itu terletak di awal, B-nya itu di tengah, jadi B-nya itu di akhir. Jadi huruf konsonan ini terletak pada posisi awal, tengah, dan akhir, jadi sangat mudah untuk dimengerti. Baik, lanjut dengan gabungan huruf vokal itu D. Gabungan huruf vokal
vokal, terdapat dua kaidah penulisan gabungan dalam huruf vokal, yaitu gabungan huruf vokal jenis monofon dan difton. Monofton sendiri adalah gabungan dua huruf vokal yang dibaca menjadi satu huruf dari gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan E. Penggunaan huruf vokal monofton terdapat pada awal, tengah, dan akhir kata, sama seperti huruf konsonan tadi. Itu yang membedakannya adalah huruf monofton itu sendiri menggunakan kata EO seperti di sini saya buat di sini. Terus posisi awal kata euri, terus seudati, posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, sama dengan huruf konsonan tadi. Lanjut dengan huruf diftom. Huruf diftom adalah penggabungan dua huruf vokal. Huruf ini terjadi ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Diftom dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf A, I, A, U, A, E, dan A, E, O, I. Terus contoh seperti contoh A, I, terus auri, kemudian kali di tengah dan di akhir. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Pada Baby kita persilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang penggunaan huruf, yaitu gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu huruf KH, NG, NY, dan SY. Di dalam huruf tersebut melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Adapun contohnya yaitu contohnya adalah wahana bermain itu dibuat khusus untuk anak-anak balita, dan di sini ada kata KH. Gabungan huruf konsonan yang terdapat pada kalimat di atas adalah KH, dan kata yang mengandung gabungan huruf konsonan tersebut adalah khusus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital itu apa sih? Oke, jadi huruf kapital itu adalah huruf besar. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai pertama awal kalimat. Contoh awal kalimat. Oke, di sini ada kalimat
menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Jadi, pada kata Amir, awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Misalnya, Allah. Di sini kita menggunakan huruf kapital pada huruf A. Nah, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contohnya, Inggris-Inggrisan. Kata Inggris di sini tidak menggunakan huruf kapital. Contoh lagi, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya adalah benua Afrika. Nah, di sini kita menggunakan huruf kapital untuk huruf B dan A. Nah, teman-teman bisa dilihat di bacaan yang kemarin sudah dibagikan, di situ banyak sekali ya, masih banyak contoh-contoh penggunaan huruf kapital atau huruf kapital itu tidak boleh digunakan pada saat apa. Di situ masih banyak sekali penjelasannya. Untuk saya, sekian dari saya, akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, contohnya adalah film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Habibie dan Ainun ditulis miring karena mengandung judul film, makanya ditulis huruf miring. Lalu, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya,
Huruf terakhir panggilan abad adalah D. Kenapa disebut D? Karena dia menegaskan atau mengkhususkan huruf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adil. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir, di sini saya akan menjelaskan materi tentang huruf tebal. Satu, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata Ramadan. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya, nah di situ dijelaskan bahwa huruf tebal di sini menegaskan untuk bagian karangan seperti subbab atau subbab. Itu saja dari saya. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.